Adil Katalino, Pecuramin Kasaruga Basengat Kejibata. Prosek mula tumbuh tanah mula menjadi, hidup di kandung adat, mati di kandung adat, di tanah. Basi kesengyang, boniat kedua te, timbang tentang trajukena. Yang saya hormati orang tua, indai apai dulur kaban, uban tumbuh gigi tanggal yang angkai semua, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, damong batatai mantir bubaris semua. Pertama-tama kita manjatkan puji dan syukur karena Tuhan yang Maha Kuasa, Duata Perimbang alam bumi tanah arai. Karena akhirnya saya bisa menjejakkan kaki saya di Sungai Bunga, suatu impian yang sudah lama saya inginkan sampai di sini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Junai tadi, Sekretaris DAD, Pak Ketua DAD, Pak Domong, saya hadir di sini kunjungan kekeluargaan, berjalan mah biasa, tidak ada agenda khusus. Walaupun saya satu sisi adalah sebagai Sekda Kabupaten Ketapang dan satu sisi juga sebagai Patih Jakapati. Jadi intinya saya ingin mengunjungi Sungai Bunga, ingin ketemu dengan orang tua, indai apa ya di sini, ingin tahu kondisi orang kita, orang Dayak di sini. Itu saja. Boleh makan? Boleh. Apalagi Pak Tumbur ada menyampaikan pesan juga melalui Pak Ketua DAD, mengundang juga pada acara pernikahan anak beliau. Jadi saya anggap ini kunjungan kekeluargaan. Makanya tadi malam mungkin agak kaget ketika melihat saya pagi ini. Saya hadir sebagai orang Dayak saja, bukan sebagai siapa-siapa. Sebagai keluarga, ya Pak Tumbur ya. Ya sebagai keluarga saja saya nonton. Saya bilang tadi malam saya nonton perkawinan adat anak beliau. Dan saya senang dari datang ke sini tadi malam sampai jam 1 pulang, sampai pagi ini saya senang. Nah sebagai Patih, Jakapati tadi sudah disampaikan, saya dipesalin oleh para Jauluai bersama 10 domong, perwakilan domong Desa 9, domong 10 dari Sanggau, Meliau, Sekadau, Simpang Hulu, Simpang 2, Laur Joka, Biak Krio, Kain Gerunggang hadir juga waktu itu dari Sungai Ingin. Kemudian dari Pesagon Sekayo, Jelai Sekayo, Kendawan Siakaran, bahkan dari Delang. Saya diberi gelar Patih Jakapati. Nah, tugas saya pertama menjaga, mempertahankan, memelihara adat Jalan Jaban Titi. Itu bukan yang lain. Tidak ada politiknya. Jadi makanya saya keliling kemana-mana. Ketika diundang acara adat saya hadir. Suatu kewajiban bagi saya sebagai Patih untuk hadir, untuk memastikan adat Jalan Jaban Titi sejak Rosik mula tumbuh tanah mula menjadi tegak di tanah Dayak. Itu saja. Makanya saya senang di Sungai Ingin ini adat kita masih tegak. Saya dari tadi malam sampai tadi pagi dengan Pak Domong, dengan orang tua Sungai Bunga maaf ya. Itu saya senang bahwa adat kita masih jalan, itu saja sebenarnya. Oleh karena itu saya pun berpesan
kepada semua orang tua, pertama para daumong mantir, termasuk kepada generasi muda kita semua, untuk tetap mempertahankan adat jalan kita ini. Orang Dayak hidup di kanung adat, mati di kanung tanah. Pijak di tanah, titi di adat, diam di aturan. Langit dijunjung, tanah dijajak. Nah, kalau adat sudah kita tinggalkan, hilang identitas kita sebagai orang Dayak. Ya, akan bingung anak-anak muda kita, generasi anak cucu kita. Nah, saya di sini memberi kekuatan, memberikan semangat untuk orang-orang saudara-saudara saya di sini, ya, saya anggap keluarga saya semua. Pertama, bagi yang anak-anak muda, tidak usah malu mengaku diri orang Dayak. Satu. Lalu, yang kedua, jangan takut mengaku diri Dayak. Nah, orang Dayak itu juga hebat. Ya, kita nih hebat. Kita mampu juga sama dengan suku bangsa lain. Nah, saya punya keinginan, cita-cita besar saya sebagai patih dan sebagai orang Dayak, agar orang Dayak itu berdaulat. Apa artinya berdaulat? Berdaulat itu artinya kita bisa sejajar dengan suku-suku bangsa lain yang sudah lebih dulu maju dari kita. Kita bisa sejajar dengan orang Melayu, sejajar dengan orang Jawa, orang Bugis, orang Batak. Kenapa kita tidak bisa? Kita ini kaya raya, sawit di mana-mana, tambang. Saya ingin, keinginan saya sebagai orang Dayak, sebagai patih apalagi, orang Dayak menjadi tuan di tanah sendiri. Kita bisa menikmati semua kekayaan alam yang diberikan oleh Dwata Perimbang Alam Bumi, tidak hanya sebagai penonton. Satu, caranya kita harus cerdas. Ya, kita harus kuat, kita harus mampu juga bersaing. Nah, minta maaf saya tidak menyinggung orang tua. Anak-anak kita, cucu-cucu kita harapkan sekolah. Pendidikan maksud saya perhatikan. Kita harus cerdas. Kalau kita perusahaan, ya Pak Upang, kita melamar jadi manajer mungkin tidak diterima. Karena kita bukan sarjana pertanian. Nah, kita kalah 1 poin, artinya pendidikan kita kurang. Maka saya ingin orang Dayak, anak-anak kita ini jangan kalah dengan orang Jawa, orang Melayu. Sampai tadi saya ketemu Bu Guru, tidak ada guru, hanya 1 honor kalau sekolah yang jarang masuk. Ini tidak usah disembunyikan, sampaikan pada saya. Untuk itu saya tidak bisa memakai baju patih. Saya akan urus ini sebagai baju saya sebagai seorang sekda. Saya akan perintahkan Kadis Pendidikan nanti menempatkan guru di sini. Maka tidak sesungkan dengan saya hadir di sini sebagai sesama orang kita, orang Dayak, bukan orang politik. Saya tidak bisa berjanji, saya tidak pernah berjanji apapun kepada seluruh saudara-saudara saya orang Dayak dimanapun. Tapi saya berjuang, karena saya ini pejuang. Saya ini pejuang ya, saya ini pejuang. Apapun yang diomongkan orang terkait pemilu Bupati 2024, saya tidak pernah mengatakan satu patah kata pun dari mulut saya. Boleh dicek. Kalau yang punya sinyal, anak muda paham, nanti ke Tayap kemana, boleh cek Instagram saya, Patih Jaga Patih. Bisa dilihat video-video di YouTube, di Facebook, tidak ada satu patah kata saya pun untuk berpolitik. Tetapi itu tidak menyurutkan langkah saya untuk berjuang untuk Dayak. Dari dulu. Karena saya ini digelar Patih ini, oleh Pak Raja ini, setelah duluan saya digelar Patih, diangkat Patih oleh saudara-saudara kita, masyarakat adat Dayak, suku Kendayan, orang Ahe. Duluan orang sana angkat saya Patih Pak Dabong. Tapi saya tidak pernah publikasikan, saya tidak pernah cerita. Sekian tahun, baru-baru inilah orang tahu saya Patih. Karena filosofi orang Dayak, pakailah ilmu padi. Tapi akhirnya ketika saya sekda itu terbuka, ya sudahlah saya ikhlaskan. Dulu saya larang mereka upload foto saya, tidak boleh. Karena saya tidak mau saya diketahui orang. Tetapi sekarang saya berpikir, biarlah saya tampil untuk memberi semangat, ya, untuk memberi semangat dulur kaban indah yapai semua yang ada di kampung-kampung. Yang menurut saya perlu saya datangi, saya perlu beri semangat supaya orang Dayak ini bisa tampil, berani maju, berani bersaing dengan orang lain. Ya, tujuan yang tadi sekali lagi supaya orang Dayak berdaulat. Orang Dayak ini berdaulat harus menjadi tuan sendiri. Orang Dayak ini harus pintar. Orang Dayak ini harus sehat.
Orang Dayak ini harus sejahtera. Ya, semampu saya akan saya berjuang dengan kewenangan yang saya punya sebagai sekda di pemerintahan. Saya sudah alami jalan kemarin, tadi juga bincang-bincang dari kemarin, tadi malam sampai tadi pagi. Kami sudah berencana dengan Pak Kadis waktu dari gimana cara yang mutar otak membantu saudara-saudara di sini. Tidak diomongkan Bapak Ibu pun saya sudah bisa memahami perasaannya. Saya lihat sekolah, saya lihat rumah adat, saya sudah tahu. Maka saya bilang, Bu Kadus, tidak usah ngomong, saya sudah paham. Tidak perlu diminta kalau saya. Harapan-harapan saya sudah tahu. Sekali lagi, itu Pak Domong ya, tujuan saya semampu saya. Saya memberikan baju, memberikan tekuluk. Bukan saya minta dipilih sebagai bupati. Saya memberi semangat Pak Domong, orang tua Indah Yapai di sini. Untuk bangga menjadi orang Dayak. Untuk bangga, untuk tetap semangat menegakkan adat jalan Jaban Titi sejak proses mulai tumbuh tanah mulai menjadi. Tidak ada yang berbeda partai ya? Tidak ada. Warnanya hitam, patih hitam, kuning, raja. Itu saja warna saya. Jadi supaya tidak ada pihak-pihak lain yang politisir, apalagi sesama orang Dayak. Karena biasanya Dayak antam Dayak. Ya, kawan kita maju tarik. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Saya yakin ketulusan hati saudara-saudara Indah Yapai orang tua di sini. Mari kita bersama berjuang. Saya siap ya, melakukan yang saya bisa untuk saudara-saudara saya yang ada di sini. Saya dari kampung juga. Karena saya orang kampung, maka saya paham situasi orang Dayak. Saya dari Sembang Hulu, tinggal di Balai Berkuak. Cuma sejak sekolah saya merantau, bukan di Kalimantan. Sekian tahun saya merantau ke Jawa. Saya tahu bagaimana orang Jawa lebih hebat dari kita, lebih duluan maju. Saya pulang ke sini, saya berpikir kenapa orang Dayak tidak bisa maju. Biarlah saya sudah mengalami lebih. Saya berikan semangat saja. Saya lakukan yang saya bisa. Karena kalau untuk berpikir diri sendiri, saya tidak perlu jauh-jauh, capek-capek sini. Dan sebagai sekda di kantor cukup. Ya, Pak Ufang ya, Pak Dar. Sebagai sekda beliau tahu saya, Pak itu dia. Saya cukup di kota, tidak perlu saya sampai sini. Kalau mau bicara politik belum saatnya. Bupati kita Bang Martin belum 2 tahun. Masa gerak? Saya orang Pak Martin. Nah itu. Saya pendukung beliau fanatik. Berjuang habis-habisan, tidak mungkin lah. Jadi perjuangan sekali lagi saya ini pejuang Dayak. Jadi itu supaya saya luruskan ya. Kemudian masalah Patih, tadi juga saya sampaikan Patih adalah digelar juga sebagai jabatan struktural di Kerajaan Huluai. Satu-satunya kerajaan Dayak yang masih ada di dunia ini. Satu-satunya, tidak ada lagi. Beliau pemegang pusaka Bosikoling Tukar Rakyat. Nah, saya semampu saya membantu beliau, semampu saya. Saya juga manusia terbatas walaupun saya dulu belum sekda. Saya sekda ini belum setahun. Bercecat, bagus ke rumah. Bercecat, bagus kan keramat. Akhirnya tahun ini bisa kita mulai bangun. Kalau dikatakan pendopo, saya agak berani, terlalu megah. Tapi untuk kita berkumpul, berpakat macam gini, yang kami kemarin sepakati, saya ke Sungkang 2 minggu lalu, tempat Pak Raja, dengan para Domong. Kami sepakati kita akan membangun Balai Bosikoling Tongkar Rakyat sebagai simbol kedaulatan orang Dayak di Ketapang. Oleh karena itu saya mohon dukungan kepada saudara-saudara di sini, Indah Yapai, para orang tua yang angkai semua, uban tubuh gigi tanggal. Mohon doa restu. Saya ini manusia biasa, tidak punya apa-apa. Ya. Karena saya tadi saya sampaikan banyak merantau dari SMA. Jadi mari sama-sama berjuang. Juga mendukungan, mohon restu. Mudah-mudahan tahun depan yang merupakan simbol kedaulatan Dayak di Ketapang, di Kalimantan, aula atau pendopo Balai Bosikoling Tukar Rakyat Raja Huluai ini bisa kita resmikan. Itu mohon dukungan. Jangan pandang walaupun Pak Dar tadi orang PDIP ya. Kita tidak sebagai orang partai, ada yang dari Golkar, Demokrat, misalnya, udahlah. Kita satu saja dalam satu kata Dayak. Ya, itu ya. Tidak ada lain. Nah, kita harus semangat jadi orang Dayak. Ya, harus kompak. Satu sakit, satu disakiti, yang lain merasa disakiti. Itu.
Jadi saya kira ini ya, mohon maaf tidak ada maksud saya mengganggu acara pernikahan. Pak, saya terima kasih sudah berkenan diterima bahkan diberi kesempatan bicara seperti ini. Minta maaf kalau ada tutur kata, kemudian tingkah laku baik saya maupun rombongan saya ini ada 12 orang, Pak. Tetapi tidak ada saya bawa plat dinas. Ini bukti saya tidak agenda kerja kedinasan. Tidak ada saya bawa pejabat saya sendiri. Karena saya mau hadir di sini sebagai keluarga. Bukan saya sebagai sekda, walaupun tidak bisa lepas juga. Tetap ada manggil saya sekda, ada manggil patih, ya sudahlah. Tidak apa-apa. Tapi hadir saya di sini sekali lagi memposisikan diri saya sebagai keluarga ya Pak Tembur ya. Sebagai keluarga. Ya, saya di sini juga sudah menganggap tadi saya kunjung ke rumah beliau. Tadi malam di rumah nenek, saya anggap keluarga semua sini. Sama dengan saya di kampung juga. Beginilah situasinya. Kemudian sekali lagi saya sebagai sekda di pemerintahan belum setahun ya membantu Pak Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Ketapang, tugas yang berat. Dan saya sekda tidak hanya sekda bagi Dayak, tapi saya ada sekda bagi semua suku dan semua agama yang ada. Tugas yang sangat berat. Ketapang 253 desa, 20 kecamatan. Saya hampir tiap bulan berjalan berkeliling belum habis. Ya, minggu depan saya ke Manis Mata diundang acara adat. Saya hadir pada saya acara adat saja. Minggu depan saya keterusan, lanjut ke Pulau Laman acara adat juga, lanjut lagi ke Asam Besar, lanjut ke Kusik, Bagan Kusik. Berikutnya diundang lagi Tumbang Titi, Batu Tajam, kemudian Pengatapan, kemudian Supuring Indah. Jadi acara adat mah. Jadi lebih banyak ke hulu saya pakai baju patih, bukan sekda. Walaupun melekat tak bisa hilang kan. Nah, jadi mohon dukungan semua, mohon doa restu semua orang tua, Indah Yapai, dulur kaban semua, Uban Tumbuh Gigi Tanggal. Saya mohon doa restu supaya berikan kesehatan oleh Duata Perimbang Alam Bumi, berikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah ini. Ya, saya tidak akan pernah meninggalkan Dayak. Tidak akan pernah melupakan Dayak. Karena saya juga hadir sebagai sekda, merasakan diri saya sebagai simbol dan kebanggaan orang Dayak. Nah, itu yang saya jaga. Karena saya memegang simbol Dayak, saya harus benar-benar melaksanakan amanah, menjaga diri saya supaya bisa berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan orang kita. Saya kira itu saja Pak Damong ya, orang tua semua, Dayapai, telur kaban semua. Sekali lagi mungkin kami tidak sampai sore Pak, tidak sampai malam. Setelah ini siang mungkin selesai adat pokok kami pamit pulang, karena saya juga mungkin sore sampai di sini atau malam menghadiri juga undangan sama Pak, cara nikahan juga keluarga di Semandang, Simbang Hulu. Malam nanti, sore atau malam lah datang dari sini. Sebelumnya mungkin saya mau singgah dulu di Kebuai. Nanti di kerja saya bina keliling, mumpung makan libur nih, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya 2 kantor. Demikian, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya dari hati yang paling dalam ucap terima kasih sudah diterima dengan sangat baik di Sungai Bunga ini. Semoga kita semua, saya mendoakan semua keluarga yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, limpahkan rezeki oleh Duata Perimbang Alam Bumi, selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, belakau dapat padi, berdagang dapat untung, beranak berbini dapat anak. Nah, jadi semuanya yang terbaik saya doakan untuk semua keluarga yang ada di Sungai Bunga. Amin. Demikian, terima kasih. Saya akhiri Adil Katalino, Bacuramin Kaseruga, Pasengat Kejibata. Rosik mula tumbuh, tanah mula menjadi, hidup di kanung adat, mati di kanung tanah. Basi kesengyang, berniat kedua timban tetang terajukan. Ya, mati. Hidup Dayak. Terakhir, belum terakhir ya. Kalau ada ke Ketapang, silakan main-main ke pondok saya. Situ ada pondok atap daun, kayu bulat, tempat berkumpul orang Dayak dari manapun. Termasuk Pak Upang, Pak Dar, silakan main. Tidak ada bendera partai, itu bendera Dayak yang ada.
Mendai dimanapun terima dengan lapang hati, lapang dada kita berkumpul. Ya, kulo kopi ada mah, tuak 2-3 gelas ada mah. Nah, silakan, ada mah tuak kadang 2-3 gelas. Kemudian baju ini sekali lagi masih ada, nanti silakan dibagi, saya serahkan ke siapa. Pada orang tua dulu, ini memang baju kepatian saya niatkan untuk omong mantir orang tua tokoh-tokoh. Ada tekuluk sedikit juga, istilah diatur lah. Nanti mungkin beliau Pak Dukun belum dapat ya, silakan nanti. Terima kasih sekali lagi. Sebuah hal yang luar biasa yang pas bagi Patih di Tanjung Bunga ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti di saat rumah adat kita jadi, guru kita menambah, gong kita bisa lebih layak, suatu hari nanti kita bisa mengundang Patih Jagapati lagi di sini dengan suasana yang lebih bahagia. Jadi sekali lagi terima kasih untuk seluruh keluarga besar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Patih Jagapati yang kita cintai dan kita muliakan. Mohon maaf semuanya, saya tidak menyembah semua kita karena saya sedikit dikduk dengan waktu. Walaupun semenit waktu ini kalau udah jalan katanya tetap jalan, tidak bisa dirintangi. Jadi saya mengingat yang terutama adat jalan titi kelondayan dari zaman dulu, itu bahasa ibu, bahasa daerahnya Pak ya. Nah, jadi kalaupun bahasa itu sebenarnya disebut dalam bahasa yang paling populer di Tanjung Bunga ini, bahasa yang sangat tidak nyaman di hati, tidak lomak di gonang. Hati nyaman, gonang celomak berbahasanya tuh. Jadi jangankan disebut udah disebut mantir begolar tuho badamu, udah Patih Jagapati, lagi anak baru lahir bukan di Tanjung Bunga kelahirannya, tapi menuju Tanjung Bunga itu ada adat istilahnya dalam peribahasa kami, melompat bukit, melompat sungai, menebalik bukit. Nah, jadi untuk kali ini juga saya sebagai tuan rumah, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Patih tadi, saya memang mengundang terus terang saja. Mungkin ada di HP kades kita masih ada Pak ya. Saya undang secara ngomong di desa Cigolak. Nah, jadi untuk kali ini juga saya sebagai tuan rumah tidak nyaman bahwa kedatangan Patih ini hanya dilihat sengat nato di tindak. Nah, apalagi tadinya beliau mengaku udah mewakili Raja Hulu Sungai. Nah, jadi saya mohon maaf, penyambutan saya ini tidak bisa berlebihan dari adat menyambut Raja Hulu Sungai. Ini hanya menyambut wakilnya atau sederajat dengan anggota-anggotanya, kan begitu. Nah, ya. Nah, jadi untuk kali ini saya mohon bantuannya, mungkin dengan siapa aja ya? Boleh. Kita titik dulu tapi. Ngelakar aku mati ini. Aku jangan kira aku tidak melihat. Oh, ini bondonya namanya tajau sebuah kain selambai manuk siku supaya kemana tibu lako tibu lako tipon tijonya. Nah, ini suara banyak.
Jero kameranya, ini pengalaman. Aku baru tahu apa dalam aturan. Makanya kita tidak terima, kita akui. Nah, tapi ini kan terus jalur, belum ada. Jadi lain. Kalau banyak anak kita apa belum jadi kejatuhan, ini kampak, ini ada. Jadi saya apa? Saya bukan ada kepada itu. Jadi sana. Cuma dari macam begini. Pengetahuannya itu bagaimana? Caranya bagaimana? Jalurnya bagaimana? Kita akan memberikan. Kita sebenarnya pada sepakat. Terima kasih. Terima kasih kepada sesepuh atau orang tua telah menyampaikan tentang ada jalan di negara kita. Ini kan udah kita dengar. Nah, sekarang tinggal kita rotinya mencari titiknya, mencari pilih-pilihnya. Nah, sekarang ini Mbak, sebenarnya kita ini kajian sebidang raus buah. Jadi biar bagaimana, biar macam apa jarum tadi apalagi orang mungkin tidak pasang dinas ada jalur itu dan dari terkecil dan berlanjut kurang bukit macam kurang lubuk pengair ada izin kata ibu lama kata ibu lalu ada suara dari doa ada itu jarak teman-teman ini ada insan pulang dan pulangan pokok balik semula dapat ketika kecil. Nah, terima kasih kepada adik-adik telah memberikan rotinya itu kan kata sedikit waras bakal. Nah, sekarang ini tidak ada lupa lagi nih. Nah, rekai sama demuk, rekai sama cedaka. Nah, uji sapu aja. Hanya tetap kolam garis tetakan kalau dapat domungtan. Nah, jadi malah domungtan itu perubahan. Makan daun. Nah, cuma sayangnya ada. Domong sungai bunga di sungai bunga, domong kekadi tidak kadian. Itu saja. Kalau tidak salah. Ah, jadi untuk ini, kalau satu harap kedua percaya, baru kedatangan kita menghadirkan untuk menyaksikan ini. Kami tak akan berpikiran pengetahuan domong kekadian. Sekian terima kasih waktunya kita. Kira-kira ada apa? Lalu yang pertama-tama terima kasih ke Kepala Adat Tanjung Bunga telah memberi kesempatan bergai. Kenapa dorongannya banyak sama-sama dorongan berai pun menjadi sebab langkai lantai bapak sekirang di tanah. Mohon ampun, mohon maaf. Sebab penyakitan dan salam tidak dijalan. Kalau kan tidak kan ngomongkan antir garis orang usul indah yang baik lupa tubuh ini datang aturan-aturan ini sebelum sebab tidak tadi salam sobaran tapi dalam hal ini kami dapat apa ngomongkan kalau dia itu kalau ngomongkan kerja bator lalu yang kedua tidak pun dijemaah kedatangan mulai yang pertama dari DAD kedua tidak mengajar sekali selesai tidak ada upaya bawaan tidak ada